Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 33372300034 dari angkatan 23 Informatika kelas A. Di sini saya izin untuk menjelaskan dan juga menjelaskan tentang kode penggunaan algoritma dari star dan juga algoritma Dijkstra dalam konteks penggunaannya untuk pencarian data rute terdekat. Jadi rute titik A ke titik B itu kira-kira yang terdekat dari berapa kilometer. Di sini saya mengambil kota Jambi sebagai kota yang saya pilih. Nah, di sini pertama hasilnya itu berupa sebuah gambar dan juga rutenya. Dan ini adalah dari rute Jambinya ya. Nah, untuk penjelasan kodenya, yang pertama di sini saya menggunakan pip install dari OSMX Network X Exploit. Itu berguna untuk menginstal dulu nih dari si library-nya. Nah, setelah selesai untuk collecting OSMX-nya sudah di-download semuanya, sudah successful dengan versi 2.1.0.1. Nah, di sini saya menggunakan import dulu nih. Saya mengambil dari library-nya. Ada tiga library yang saya import. Di sini OSMX, ada Network X, dan juga Matloid. Nah, eh, pertama, saya menentukan titik pusat dari peta yang ingin saya gambarkan. Nah, saya di sini menggunakan center point sebagai nama variabelnya. Di sini saya menggunakan koordinat yang sama dengan titik pertama yang sebagai titik A. Jadi titik pertama ini bakal jadi titik. Jadi ini, nah ini titik pertamanya nih. Yang ini ya, yang titik kecil ini dia titik pusatnya. Jadi bukan tapi titik kecil ini. Ya, karena tadi saya di sini dia ada jalan memutar ya, titik tengahnya. Lalu kemudian ada graph sama dengan OX graph center point distance 1000. Ini maksudnya adalah dari distance 1000 ini dia itu mengambil 1000 meter atau 1 kilometer dari titik pusatnya itu sendiri. Jadi yang ini itu jaraknya dari titik pusat ke sini 1000, 1000 dan 1000. Jadi 1000 kilometer jaraknya. 1000 kilometer, 1 kilometer, 1000 meter. Nah, lalu kemudian di sini ada network type-nya drive. Nah, ini maksudnya apa? Network type drive itu maksudnya adalah kita akan mengambil jaringan rute atau jaringan jalanan yang bisa digunakan untuk dalam kendaraan gitu. Seperti motor atau mobil. Jadi nanti bisa ada jalan besar ataupun jalan kecil yang diambil. Nah, lalu kemudian saya menentukan titik asal dan juga titik tujuannya atau node A dan node B-nya sebagai node A-nya sebagai tujuan misalnya dan juga node X-nya sebagai em, node A sebagai asal, node X sebagai tujuan. Nah, di sini ada origin point sebagai node asalnya yaitu Rumah Sakit Baitur Rohim eh, di Jambi. Lalu kemudian saya menggunakan titik tujuannya itu dari ke Masjid Agung Al-Falah di kota Jambi. Setelah saya menentukan titik asal dan juga titik tujuannya, saya masuklah ke kondisi ataupun kode selanjutnya. Di sini konversi ke node terdekat. Jadi origin node-nya itu existence nearest node. Nah, di sini X origin point satu, Y origin point juga satu. Di sini kalau misalnya dilihat ini hampir sama dengan ini ya. X destination point satu, Y destination point 0. Ini maksudnya adalah untuk mengkonversikan data tersebut, data dari node-node tersebut itu ke dalam bentuk koordinat. Karena OX ini ataupun OSMX itu menggunakan format koordinat. Kemudian setelah berhasil untuk melakukan konversi, di sini mulailah dicari rute terpendeknya nih. Di sini kita menggunakan dua algoritma yaitu Dijkstra dan juga Afstart. Nah, untuk root Jigsaw ya, itu kita mencari NX shortest path atau jalan terpendeknya. Nah, di sini kalau dilihat ada destination node itu sebagai node-node-nya, lalu ada weight-nya length. Weight sama dengan length ini dua dan juga metode Jigsaw. Nah, weight sama dengan length ini dipakai dua-duanya ini untuk apa? Jadi sebagai penanda bahwa yang digunakan sebagai edge-nya atau bobot dari edge-nya itu adalah length atau panjang jarak dari satu titik ke titik lainnya. Jadi misalnya
jarak dari jalan A ke jalan B itu 200 meter, maka eh, bobotnya itu dari H itu bakal 200 seperti itu. Nah, di sini menggunakan metode jigsaw. Nah, di sini ada root astar seperti namanya. Ini gunanya untuk melakukan pencarian menggunakan astar. Nah, setelah sudah kita taruh di sini caranya, nah lalu kita melakukan penulisan fungsi. Fungsi dari def ini. Nah, def ini get root details. Jadi ini tuh gunanya untuk pencarian nama jalannya plus juga untuk menghindari adanya perulangan nama jalan. Nah, di sini ada def get route details. Jadi, untuk mendapatkan details dari rute yang diambil. Nah, pertama di sini ada total distance sama dengan 0. Maksudnya adalah ya, sebagai pertama, karena kita belum kemana-mana, maka total distance 0. Kita belum kemana-mana nih, 0 kilometer atau 0 meter nih, kita baru. Nah, terus karena route detailsnya ini berupa array yang nanti bakal diisi untuk grup ini. Nah, nanti ini tuh diisi di sini di tiga ini. Nah, di sini ada previous route-nya. Previous route-nya known. Jadi karena memang kita belum kemana-mana, jadi kita taruh dulu known-nya itu ya nggak ada. Previous route-nya itu memang nggak ada karena kita belum kemana-mana. Tapi setelah nanti kita sudah melakukan perjalanan, maka previous node ini akan diisi. Gitu. Nah, sekarang ada perulangan for UV in zip. Jadi ini maksudnya adalah untuk menggabungkan link dari si node-nya, dari node A ke node B. Jadi kan karena kita ingin mencari rutenya, berarti kita butuh node-node-nya. Nah, di sini edge data atau edge-nya itu sama aja dengan grafik dari get edge data U dan V. Jadi U ini sebagai uh, node awal, V ini sebagai node tujuannya, bukan tujuan akhir, tapi tujuan selanjutnya. Nanti V ini nilainya bakal ditukar ke U dan U ini bakal ke previousnya. V ini bakal ke selanjutnya lagi. Seperti uh, data link list, mirip seperti itu. Nah, di sini ada base age. Jadi ini untuk mengambil panjang dari minimumnya. Jadi minimum age data value-nya itu dari lainnya. Jadi maksudnya ini adalah kalau misalnya ada dua persimpangan, kita misalnya di titik A nih, kita bisa ke titik B dan ke titik C. Kita bisa nih ke titik dua-duanya. Itu dilihat dulu jaraknya atau bobotnya dari titik A ini ke titik B atau ke C itu mana yang paling singkat, mana yang paling ringan, mana yang paling sedikit. Dan yang paling sedikit itulah yang bakal diambil untuk disimpan. Nah, kemudian di sini ada road name-nya. Road name ini sesuai namanya ya untuk mengambil nama jalan. Ini untuk mengambil nama jalan atau beri label default. Maksudnya apa? Kalau misalnya ada sebuah jalan yang memang ditemukan dia tidak punya nama nih, karena kadang beberapa jalan memang tidak memiliki nama secara spesifik. Jadi kalau misalnya jalan tersebut tidak memiliki nama, maka kita kasih label default. Label default apa? Nah ini jalan tanpa nama. Nah, kemudian saya ada distance. Di sana sama dengan baseline, base edge length. Jadi distance-nya itu sama dengan length yang paling atau jarak yang paling sedikit dari node-nya. Nah, total distance-nya sekarang yang tadinya kan 0 ya, ini kan 0. 0 ditambahkan dengan distance-nya. Jadi misal distance oh kita mau ke titik B dengan nilai distance itu misalnya 200 meter, maka 0 tambah 200. Nah, sekarang total distance sekarang berupa 200 meter. Nah, nanti ini bakal diulang terus-menerus sampai si V-nya ini habis. Nah, kemudian jika road name-nya sama dengan previous road atau artinya adalah kalau misalnya nama dari jalan tersebut sudah ada sebelumnya di sebelumnya itu maka akan dijalankan fungsi ini. Fungsi ini bertujuan untuk bukan mengulangi namanya lagi, tapi menambahkan atau menjumlahkan dari nama yang sama. Jadi misalnya Jalan Sudirman ternyata itu muncul sebanyak 3 kali dengan nilai atau bobot yang berbeda-beda. Misalnya 10, 30, 10 lagi. Nah, itu daripada kita mengoutputkan Jalan Sudirman sebanyak 3 kali, maka kita hanya mengoutputkan sebanyak 1 kali, tetapi dengan nilai yang tambahkan 10 tambah 30 tambah 10, kan? Nah, itu nanti totalnya ditambahin. Nah, kalau else, di sini ada else. Artinya adalah kalau misalnya nama tersebut itu tidak ada di nama sebelumnya, maka akan ditampilkan. Kita akan ditampilkan namanya apa dan distance-nya atau jaraknya berapa. Sekarang di sini kita melakukan tampil.
Di sini adalah untuk menampilkan informasi dari rute yang sudah dijalankan. Nah, sini untuk print rute. Rutenya rute kemana nih? Rutenya apakah menggunakan Dijkstra atau menggunakan Asta? Nanti seperti ini nanti. Nah, ini kan seperti ini Dijkstra deh. Nanti di bawahnya ada Asta. Nah, kemudian di sini ada total jarak. Total jaraknya ini berapa? Dari semua nodes yang udah dijalani itu jaraknya itu berapa? Setelah ditambah-tambah itu berapa? Nah, for step in route detail, print step. Jadi maksudnya adalah setiap route detail itu dijalankan, setiap fungsi route detail itu dijalankan, maka akan di print nih si stepnya atau si route detailsnya. Nah, kemudian di return lah total distance-nya atau si total distance tadi setelah ditambahkan itu berapa totalnya. Terus di sini ada hitung total jarak. Nah, ini hitung total jarak tuh untuk yang tadi ya. Karena ini kan memang fungsinya ya, tapi kan belum dipanggil. Nah, ini untuk pemanggilannya. Nah, jadi distance Dijkstra itu digunakan untuk memanggil get root details tapi menggunakan Dijkstra. Menggunakan algoritma Dijkstra. Sementara Astar itu sama tapi dia hanya menggunakan Astar gitu. Nah, ini untuk visualisasi data ya. Visualisasi data menggunakan Matplotlib. Kemudian di sini ada PLTSOC. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada rute Dijkstra dengan total jarak itu sekitar 2150,46 atau sekitar 2,150 meter. 2,150 meter dengan lewat jalan Profesor Muhammad Yamin, terus ada tanpa namanya, terus jalan Profesor Muhammad Amin ya Yamin lagi dan seterusnya. Nah, untuk Astar itu jaraknya pun sama, 2150,46. Nah, ini jaraknya. Nah, jarak ini jika kita konfirmasi menggunakan Google Maps itu dari Rumah Sakit Baitur Rahman ke Masjid Agung Al-Falah itu sekitar 2,2. Jadi ada sekitar 50 meter gitu. Mungkin ini karena dan ya, ini sih karena titik si koordinatnya yang memang tidak bisa terlalu presisi ya. Tapi 50 meter ini udah sangat presisi. Nah, kemudian jika dilihat polanya atau pola garisnya dari sini dan kita bandingkan itu sama dia, dia sama. Nah, dia sama ada lengkungan di sini juga ada lengkungan. Cuma sini kan tidak terlalu kelihatan jelas ya, tapi kalau di zoom itu terlihat lebih jelas kayak gitu. Nah, itu untuk yang algoritma biasa. Nah, itu jaraknya sekitar 1000, 1000, 1000, 1000. Jadi jaraknya seperti itu. Nah, ini untuk base case-nya. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat, ini kan pertama di laut Jalan Profesor Muhammad Yamin. Jalan Profesor Muhammad Yamin. Nah, ini sama. Jalan Profesor Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lagi. Kan, dan ini atas nama Muhammad Yamin. Jadi ada perulangan nih. Tapi karena ada perulangan, dia itu tidak dituliskan langsung kayak, oke, satu, tapi ditambah. Seperti itu. Nah, itu jika dalam bentuk yang normal atau base case-nya. Nah, di sini ada juga bentuk dalam kondisi di mana ada kendala ataupun ada kemacetan. Nah, di sini saya em, mensimulasikan adanya kondisi macet ataupun adanya kendala dalam perjalanan. Ini sebenarnya hampir sama semuanya ya, hampir sama semuanya. Cuman ada penambahan. Jadi ya yang saya tambahkan di sini adalah untuk penalti. Ada di penalti tadi. Nah, ini. Jadi maksud untuk penalti ini apa? Nah, jadi ada for you, v, key data, in, draft notes, key sembarangan sulit, true. Nah, ini maksudnya adalah untuk menambahkan jaraknya. Jadi data length itu penalty factor. Nah, di sini kita lihat ya, sini. Daftar jalan yang mengalami macet parah. Nah, ada congested roads. Ini maksudnya adalah jalan yang kita simulasikan akan mengalami kemacetan. Nah, di sini saya memilih sebagai Jalan Sultan Agung yang akan mengalami kemacetan. Jalan Sultan Agung ini ada di jalan normalnya nih, sekitar 614 meter dia, hampir udah setengah kilo lebih. Nah, dengan kita mensimulasikan dia itu mengalami kemacetan parah, maka penalti faktornya ini 100. Maksudnya adalah length-nya, length-nya ini atau jarak yang tadinya 600 nih, sekarang tuh dikalikan dengan penalti faktornya, dikalikan 100. Berarti sekitar 6.000, 6 kilometer. Nah, karena si
algoritma ini mencari data yang lebih dekat gitu ya, maka dia akan menghindari nih jalan Sultan Agung ini. Dengan menghindari jalan Sultan Agung ini, maka dia akan menemukan rute terbaik setelah menghilangkan jalan Sultan Agung ini. Karena Sultan Agung ini tidak bagus untuk dilewati, karena dia mengalami kemacetan parah. Nah, kemudian akan dapatlah seperti ini. Nah, jika dilihat total jaraknya itu 5,3 5 kilometer, sekitar 3 kilometer lebih. Nah, di sini bisa kita lihat ya, yang awalnya itu mirip seperti ini, sekarang dia berubah menjadi seperti ini. Ini menandakan bahwa adanya perubahan rute, adanya perubahan jalur di mana algoritma Dijkstra dan juga algoritma Astar itu dia berusaha memberitahu kita kalau misalnya oh kita nggak bisa lewat jalur biasa. Kenapa? Karena ada kemacetan. Ada kemacetan di mana? Dikasih tahu nih. Nah ini ada jalan kemacetan katanya. Ada macet nih, macet lagi di sini. Ternyata di mana? Di Jalan Sultan Agung. Nah lihat ini udah gede banget nih. 1,8 1 kilometer jadi. Karena bobotnya kita tambahkan tadi 100 kali ya. Nah, karena sudah kita tambahkan, maka ada penambahan jaraknya, jarak totalnya. Berarti kita menghindari jalan si Sultan Agung ini. Dengan menghindari Sultan Agung ini kita dapatlah grafik yang seperti ini atau grafik map yang seperti ini. Kalau kita lihat ini berubah ya, berubah dari seperti ini jadi seperti ini. Dan ini terjadi karena adanya kemacetan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan juga jika ada yang bisa dikembangkan lebih lanjut, mohon untuk bimbingannya sebaik-baiknya. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.